Kian banyak individu dengan autisme yang telah menunjukkan bakat dan potensinya. Mereka telah membuktikan bahwa mereka juga bisa berkembang dan berkontribusi di masyarakat. Perusahaan pun mulai melihat potensi individu dengan autisme dan memberdayakan mereka seperti individu tipikal lainnya. Berdasarkan pengalaman saya sama ini, waktu itu kita berbicara dan saya juga menanyakan hal tersebut. Jadi kita berdiskusi, kebiasaan si A ini seperti ini, dalam kondisi dia akan menjadi seperti itu jika situasinya seperti ini, seperti ini. Nah, kita yang sebagai perusahaan itu juga akan bisa menempatkan si anak di luar kondisi yang akan membuat dirinya menjadi seperti itu. Jadi kita bisa mengkondisikan, oh berarti kalau dia ada situasi-situasi yang seperti ini, berarti dia tidak bisa mungkin berhubungan terlalu banyak orang. Tapi dia bisa kerja di satu tempat yang hanya ada sedikit orang dengan pekerjaan yang lebih rutin. Jadi kita akan bicarakan lebih dulu kondisi tersebut dan kita coba meng-create kondisi itu supaya membuat si anak itu yang tadi saya bilang di awal, bahwasanya dia harus mempunyai rasa tenang, merasa secure, merasa tidak membuat dirinya itu menjadi kayak quote-unquote seperti terancam atau dia tidak merasa aman gitu sih. Yang penting adalah anak itu menguasai keterampilan dasar dari bidang yang nanti dia akan kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa berkomunikasi secara simpel saja. Dan juga fleksibel ya, dia artinya bisa menyesuaikan sikap dia terhadap situasi-situasi yang bisa terjadi di kantor gitu. Kemauan dia dalam kemauan dia sendiri, ya. Jadi setelah dia memang mau, dia datang, dia lihat lingkungan gitu loh, lingkungan tempat kerjanya bakal buat dia nyaman apa enggak. Jadi memang untuk dianya nih. Bukan paksaan, bukan apa. Lalu baru dia ke teman-teman bakal calon teman-teman kerjanya. Kalau teman-temannya dia lihat kayaknya peduli, terus ramah gitu loh, mau gitu menerima dia, nah baru dia bisa mungkin bekerja. Kita harus diskusi, kita harus tahu keadaan si anak dalam kondisi apa dia akan terganggu atau tidak terganggunya. Kemudian langkah berikutnya ya kita mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan hasil diskusi tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Kita ada diskusi dulu dengan pimpinan. Jadi waktu itu saya berdiskusi dengan CEO, dengan Pak Yuri dan juga dengan Head of HC, dengan Mas Diki namanya. Kita diskusi untuk apa yang cocok. Kita mesti tahu dulu dia kelemahannya di mana, ya. Jadi diagnosa dari psikolog atau dari siapalah kita mesti tahu, mungkin dari orang tuanya. Lalu kelebihannya juga apa? Jadi kalau kita udah tahu kelebihan dan kekurangannya, kita mungkin bisa nggak nih ya sama bagian-bagian yang ada di kita, apa nih yang cocok? Dari pihak HC-nya ya, Human Capital itu nggak tahu untuk bagaimana sebaiknya memperlakukan atau men-treat individu dengan bakat spesial itu bisa bekerja dan sukses di suatu organisasi. Seharusnya sih semua ya yang ada nggak ikut gitu loh, menerima dia sebagai karyawan yang biasa gitu loh, sehingga dia juga menganggap dirinya, oh iya saya ini dianggap sama aja gitu loh. Kalau atasannya memang punya keharusan khusus gitu loh, atasannya betul-betul orang yang peduli, yang punya waktu
waktu betul-betul bersedia mengajarkan si anak ini gitu, dan tahu oh iya dia memang punya kekurangan dan ini tuh kelebihan. Orang-orang yang ada di perusahaan itu yang cukup paham dan mengetahui kondisi daripada anak-anak autis sih. Untuk di tempat kerja ya, environment ya, sekeliling, artinya rekan kerja juga. Mungkin tidak atau belum semua rekan kerja tuh paham dengan sifat spesial dari individu yang bersangkutan. Demikian juga dengan fasilitas yang ada di perusahaan ya. Mungkin perlu ditingkatkan fasilitas-fasilitas itu bisa mendukung atau mensupport perkembangan dari individu yang bersangkutan. Kadang-kadang sibuk, diuber waktu, itu selalu diganggu dengan kadang-kadang dia mempertanyakan sesuatu yang kita lagi sibuk, itu nggak bisa diganggu gitu loh. Nah itu butuh kesabaran, ya kan? Kita, kalau saya akan bilang, nanti setelah saya ada waktu, saya akan panggil kamu. Lalu kita ajarkan gitu ya, baru kita kasih tahu. Meyakinkan pihak lain di dalam satu perusahaan itu untuk bisa menerima anak-anak autis ini, membuktikan hasil kerjanya. Tantangan terbesar itu. Nah, yang saya lakukan adalah memberikan penjelasan kepada mereka sisi positif daripada anak-anak autis ini bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Mesti memberikan semacam awareness kepada seluruh karyawan ya, agar karyawan itu memahami bagaimana spesialnya individu tersebut, sehingga sekeliling itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan lancar ya, dengan baik. Ya, kita harus memberikan penjelasan sih sebenarnya, karena memang betul mereka agak khawatir, bisa nggak nih mereka ini bekerja tiba-tiba nanti di tengah jalan akan ada yang bagaimana, jadinya berantakan semuanya gitu loh, kayak gitu sih. Mau membimbing, punya waktu, sabar. Kita harus paham dulu spesialnya itu di mana. Kemudian mesti tahu kurang lebih yang menjadi minat yang bersangkutan itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan tugas apa yang paling cocok bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan, yang akan nanti memberikan benefit yang seimbang antara perusahaan dan juga yang bersangkutan, itu bisa berkembang bersama gitu. Dia benar-benar harus memahami dulu karakteristik atau hal-hal apa yang terkait dengan anak autis ini. Terus yang kedua, dia juga harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan autisme ini sendiri. Kemudian yang ketiga, ya kalau menurut saya dia harus mempunyai semangat atau jiwa yang ingin membuat supaya anak autis ini bisa hadir di masyarakat, bisa bekerja di masyarakat, dan bisa membalikan persepsi masyarakat yang kurang percaya atau kurang yakin mengenai anak autis ini. Dia harus punya keyakinan itu.